jumpa lagi bersama kami, Kru Maluku Cerdas dalam program acara Keliling Maluku. Hari ini kita sudah berada di Kota Ternate dan kita akan mengunjungi destinasi wisata dan juga situs budaya yang ada di Kota Ternate. Ikuti terus perjalanan kami bersama Keliling Maluku. Sahabat cerdas, saya bersama tim Maluku Cerdas melakukan perjalanan dari Kota Ambon menuju Kota Ternate menggunakan kapal laut dan memakan waktu sekitar 19 jam perjalanan hingga tiba di Kota Ternate. Dan setiba di Kota Ternate, saya bersama tim melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata yang ada di Kota Ternate. Pulau Maitara adalah sebuah pulau yang berada di Maluku Utara. Lokasi tepat di antara Pulau Ternate dan Tidore. Jika sahabat cerdas berangkat dari Ternate, waktu tempuh hanya 30 menit menggunakan speedboat. Pulau Maitara mempunyai pantai dan laut yang indah, bersih tanpa sampah plastik. Sangat tepat sebagai spot diving karena terumbu karang dan ikan-ikan di pulau ini masih indah dan sangat terjaga. Sahabat cerdas dapat melihat indahnya Pulau Maitara dalam lukisan uang kertas Rp1.000. Hai sahabat cerdas, lihat di belakang saya ada tulisan Fort Oranye yang artinya Benteng Oranye. Mau tahu apa saja yang ada di dalam Benteng Oranye? Terus ikuti perjalanan kami. Sebagai wilayah penghasil cengkeh utama di dunia, Maluku Utara merupakan daerah yang sering didatangi penjelajah dunia, terutama bangsa-bangsa dari Eropa. Tidak puas dengan hanya berdagang, mereka ingin menguasai sumber daya itu sendiri. Berbagai benteng-benteng dibangun untuk mengukuhkan wilayah kekuasaan mereka. Salah satunya adalah Benteng Oranye. Tempat yang menjadi Benteng Oranye sebelumnya merupakan tempat yang terbengkalai bernama Benteng Melayu milik Sultan Ternate. Sultan Ternate menghadiahi benteng tersebut kepada VOC setelah VOC berhasil mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Bersamaan dengan itu, VOC juga mendapat izin dari Sultan Ternate untuk memonopoli perdagangan cengkeh di wilayahnya. Oleh seorang laksamana bernama François Mitterrand, Benteng Melayu dibenahi dan diganti namanya menjadi Benteng Oranye pada tahun 1605. Benteng Oranye juga menjadi situs pariwisata dalam sejarah. Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda, Pieter Both, pernah menggunakan benteng tersebut untuk berunding dengan Sultan Mudafar dari Ternate setelah perusahaan VOC menetapkan wilayah Maluku Utara sebagai lokasi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang telah mereka dirikan. Selain itu, pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang dan keluarganya pernah diasingkan di Benteng Oranye pada tahun 1822. Setelah perjuangan panjangnya dalam membebaskan tanah Palembang dari tangan Belanda, sampai akhir hayatnya,
di mana beliau dimakamkan tidak jauh dari Benteng Oranye. Halo Sahabat Cerdas, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Krinto Taib SOS MSI. Nah, di saat ini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang Benteng Oranye dan juga Museum Rempah-Rempah. Ya, baik Bapak, saya ingin bertanya, di sini Bapak sebagai apa dan juga sudah berapa lama Bapak mengurus Benteng Oranye dan juga Museum Rempah-Rempah? Baik, saya Krinto Taib MSI, Kepala Museum Rempah Kota Ternate. Ditugaskan sebagai Kepala Museum sejak 2019 berdasarkan SK Wali Kota Ternate. Untuk keberadaan museum sendiri itu eksis sejak 2015 pasca program revitalisasi dan penataan kawasan Benteng Oranye. Nah, untuk sejarah Benteng Oranye sendiri, benteng ini dibangun awal oleh Portugis di tahun 1512 ketika awal kunjungannya ke Ternate. Dengan izin dari Sultan Ternate diberi tanah untuk membangun benteng. Kemudian tibanya Belanda, benteng ini kemudian diubah namanya menjadi Fort Oranye pada 1609. Kemudian sampai saat ini program revitalisasi dan penataan kawasan Benteng Oranye kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ternate dan masyarakat untuk sebuah ruang pusaka untuk komunitas kreatif atau yang diberikan istilah dan program Benteng sebagai Creative Hub. Baik, jadi kira-kira dalam Benteng Oranye ini atau Museum Rempah-Rempah ini ada benda-benda yang asli atau yang sudah berubah, Pak? Dari sisi arsitektur bangunan, dinding benteng kita lihat terampar, kemudian beberapa situs penting seperti meriam yang berjumlah 13 masih tetap in situ atau berada di tempatnya yang asli atau semula. Kemudian ada Genta Maria atau bel gereja yang dahulunya dibawa oleh Portugis pada tahun 1606, itu kemudian telah dipindahkan ke gereja Santa Wilbrordus, dan yang ada di benteng di atas letaknya di atas gerbang Benteng Oranye saat ini adalah kita melihat itu replika. Jadi selain itu yang asli di sini adalah beberapa prasasti seperti misalnya makam Noni Belanda, seorang istri dari Komandan Anthony van Dors. Di pusaranya tertulis 1657 itu masih berada tetap pada aslinya. Kemudian juga arsitektur bangunan yang terjadi perubahan adalah atap karena faktor usia sehingga harus diganti meskipun dengan material dan bentuk yang sama, yaitu menggunakan kayu atau diistilahkan dengan sirap. Gitu. Untuk dinding semua pada asli, hanya sentuhan-sentuhan plesteran yang kita lihat seperti dilapisi dengan semen dan lain-lain. Gitu. Baik. Ya, baik Sahabat Cerdas, itu dia beberapa hal yang sudah Kakak Senda tanyakan dengan Bapak Krinto terkait dengan Benteng Oranye dan juga Museum Rempah-Rempah di Kota Ternate. Benteng Oranye didirikan pada tanggal 26 Mei 1607 oleh Cornelis Matcliffe de Jonge dan diberi nama Benteng Oranye oleh Frans Joyce Witland pada tahun 1609 pada masa pemerintahan Sultan Mudafar. Benteng Oranye ini semula berasal dari bekas sebuah benteng tua yang dibangun oleh bangsa Portugis dan dihuni oleh orang Melayu sehingga diberi nama Benteng Melayu. Terletak di pusat kota Ternate, benteng ini berada di Jalan Hasan Busuri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Berjarak sekitar 1,5 km dari Ternate Landmark atau sekitar 5 km dari Bandara Sultan Babula. Sahabat Cerdas juga bisa mengunjungi Museum Rempah-Rempah yang berada dalam lokasi benteng tersebut. Berbagai komunitas sering mengadakan pertunjukan musik, seni budaya, workshop, pameran, dan pelatihan di area Benteng Oranye. Demikian perjalanan keliling Maluku di Kota Ternate. Sampai bertemu lagi di keliling Maluku selanjutnya.
Jangan lupa subscribe media sosial kami, BTKI Dikbud Promal. Like, share, and comment guna mendukung kami dalam menyampaikan informasi yang terupdate dan terpercaya. Salam Mangku Cerdas.